Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salam kenal untuk semuanya. Saya senang sekali bisa berada bersama Bapak Ibu hebat semuanya. Pegiat Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, kerjasama yang hebat, yang harmonis antara Keminfo dengan Siberkreasi. Semoga tetap jaya dan sukses. Ya. Terlebih dahulu saya ingin menyapa yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Keminfo, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung, dan Bapak Ibu pegiat literasi Kabupaten Bandung yang terhimpun di Leksamberdas. Jadi saya berikan salam literasi untuk kita semua. Saya tadi minta tolong untuk di share screen-nya dari panitia, Kang Dimas. Baik, teman-teman dari studio, mohon untuk dibantu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Webinar kita hari ini adalah tentang literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Jadi tadi paparan yang diungkapkan oleh Ibu Marsha itu luar biasa. Menyambung dengan ini karena kita ingin kebangsaan kita tetap utuh. Ya, next. Ya, ini biodata saya. Ya, saya tulisnya mohon maaf ini mendadak juga ya. Jadi nama saya Eis Hasana. Saya mengajar matematika dan fisika di SMP Negeri 3 Rancaekek. Barangkali ada Bapak Ibu yang membutuhkan nomor kontak saya di 0818205519. Saya menyapa juga di sini ada teman-teman Unpad saya, ada teman-teman di Unila juga dan di Uninus ya. Ya, Unila di Lampung, kemudian yang di Uninus ya. Lanjut. Kita agak cepat sedikit ya. Bapak Ibu, seperti yang diungkapkan tadi oleh pemateri hebat ke-1 dan kedua, ya Kang Kusuma dengan Ibu Marsha, bahwa dewasa ini penggunaan internet secara signifikan mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam beberapa cara. Berbagai saluran tidak bisa lepas dari keberadaan internet, mulai dari aspek pribadi hingga aspek komunitas. Lanjut, jadi seperti saya sebagai pribadi Eis dan komunitas di Leksamberdas ini sangat membutuhkan dengan digital ya yang kita ikutin hari ini. Jadi ini Keminfo dengan Siberkreasi ingin membuat Indonesia semakin maju, semakin cerdas dan Indonesia semakin cakap digital ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, beberapa komunitas mulai dari lowongan pekerjaan, pribadi, perjalanan, seni, perpustakaan, gaya hidup, belanja, musik, olahraga, games, dan lainnya saat ini sudah menggunakan digital melalui akses internet. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan pekerjaan cari di internet. Bapak Ibu yang ingin makanan enak-enak seperti tadi kata Kang Dion di Kusuma itu ada Diana Bakery, tinggal pesan juga di internet. Segala semuanya ada ya. Lanjut. Ya, nah tadi kita sudah bertemu Pak Presiden kita, beliau yang sudah mengingatkan bahwa program literasi digital nasional adalah sangat penting dan itu merupakan kerja kolaborasi semua komponen bangsa. Di antaranya adalah dari Kementerian Informatika, masyarakat, dan kita semua yang menjadi warga Indonesia. Ya, berikutnya. Menteri kita juga, Mas Nadiem Makarim, si muda cakap ya, beliau pun menyatakan bahwa program literasi digital nasional atau LDN memberikan pendekatan strategis untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. Di mana masyarakatnya ada masyarakat pendidikan, ada masyarakat keluarga, dan ada masyarakat pada umumnya. Jadi Mas Nadiem pun sangat mendukung program literasi digital ini. Ya, kita lanjutkan. Ini ya, tadi sudah disebutkan juga
oleh Kang Dimas bahwa ada 4 pilar utama di literasi digital, yaitu etis bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Jadi untuk saat ini saya menjelaskan tentang digital untuk pemersatu bangsa. Jadi kita ingin Indonesia ini tetap utuh di bawah satu naungan yang namanya Indonesia yang kita cintai ini. Yes, next. Bapak Ibu, ya lanjut. Ya, apa sih literasi? Ini saya menyebutkan ada gerakan literasi nasional ya GLN yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dulu dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan moto cerdas berliterasi. Jadi secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Ternyata literasi itu penting, karena dengan berliterasi kita bisa berkomunikasi, kemudian kita juga bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, lanjut. Secara umum, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Kemudian tujuannya untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimilikinya di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ada banyak macam literasi ya. Kita lanjutkan. Silakan next. Ya, ada beberapa macam literasi. Ini ada literasi baca tulis. Ya, ini yang kita tahu umum ya Bapak Ibu, membaca, menulis, nanti menghasilkan buku atau produk lain. Kemudian literasi numerasi. Literasi numerasi ini berhubungan dengan hitung menghitung. Di antaranya kalau di sekolah ada berhubungan dengan pelajaran matematika atau pelajaran fisika. Nah, ya atau yang berhitung. Kemudian ada pelajaran literasi sains. Ini klasifikasi yang ketiga. Ini biasanya digunakan untuk mata pelajaran IPA, baik itu fisika, kimia, maupun biologi. Nah, ini yang keempat, namanya literasi digital. Ini yang sedang kita ramaikan melalui Kominfo dan Siberkreasi di literasi digital. Indonesia ingin menjadi negara maju yang tahu tentang segi-segi digital. Kemudian literasi finansial, ini yang berhubungan dengan keuangan atau menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Dan ini Bapak Ibu, secara nasional literasi itu hanya 6, tetapi untuk Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat, literasi ditambah 1 dengan literasi religi. Ini adalah masukan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Juhana, MMPD, beliau menambahkan religi, karena kalau tanpa religi katanya ngambang. Ini sesuai dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian ada literasi budaya dan literasi kewarganegaraan. Tadi Ibu Marsha sudah menjelaskan bagus sekali melalui videonya bahwa budaya dan kewarganegaraan kita harus dijaga supaya kita tetap satu sebagai Indonesia bersatu. Ya, next. Lalu literasi digital. Tadi sebetulnya ini sudah diungkap juga ya oleh Kang Dimas sebagai moderator bahwa literasi digital di masa pandemik tahun 2021 ini merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi. Saya yakin semua yang ada peserta di sini yang lebih dari 100 orang memiliki alat digital yang namanya handphone atau alat digital yang lain, ya. Bisa juga berupa jaringan, yaitu jaringan internet dan lain sebagainya. Kemudian apa sih literasi digital itu penting? Nah, ternyata jawabannya literasi digital sangat penting karena memiliki peran yang strategis untuk menciptakan konduksivitas dan
dalam bermedia sosial. Jadi mengeratkan atau menguatkan budaya kebangsaan kita bisa melalui literasi digital ini. Kita berbagi informasi, kita berbagi penguatan tentang kebangsaan kita pun ini bisa melalui literasi digital. Lalu karena saya kebetulan sebagai guru, mengapa sebagai pelajar penting mengetahui literasi digital? Nah, ini sangat penting karena menyatakan bahwa peran literasi digital dalam kurikulum sangat penting dan itu merupakan pendapat dari Jimo Yanis A dan Greveni. Next. Iya, ini literasi digital ya Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan definisinya. Kemudian indikatornya, literasi digital ini bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di keluarga atau di rumah kita, dan juga bisa diterapkan di masyarakat secara umum. Nah, berikut adalah bagaimana pemanfaatan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, next. Iya, pemanfaatan literasi digital. Yang pertama kita next ke layar berikutnya. Ya. Nah, ini penerapan di yang sebelumnya teh. Ya. Nah, penerapan literasi digital di sekolah. Yang pertama komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Wah, sekarang WA, Instagram, Telegram sudah merajalela dan itu sepertinya menjadi kebutuhan kita. Mengirim tugas sekolah bisa melalui email atau melalui Zoom. Ya, pembelajaran melalui video conference atau meeting atau melalui Zoom juga. Pembelajaran dengan cara online yakni lewat aplikasi ataupun web dan mencari bahan ajar pun sekarang bisa dari internet. Ini manfaat dari literasi digital. Makanya terima kasih sekali dan hebat sekali unjuk jempol untuk Keminfo dan untuk Siberkreasi. Kemudian penerapan literasi digital di rumah ini untuk melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Sekarang ibu-ibu rumah tangga mau makanan, mau pola hidup, mau apapun bisa mencari di browser di Google atau di internet. Mendengarkan musik, sekarang tidak perlu ada banyak alat atau banyak perabot karena mendengarkan musik bisa dari streaming resmi. Melihat tutorial memasak juga dari internet. Menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan di rumah. Jadi literasi digital ini manfaatnya sangat luas sekali. Kemudian penerapan literasi digital di lingkungan masyarakat diantaranya untuk menggunakan media internet dalam menggalang dana atau donasi. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada di masa pandemi, itu penggalangan donasi untuk yang musibah, bencana alam, untuk yang terpapar COVID, itu semua bisa berdonasi melalui transfer atau m-banking, ya itu pun termasuk digital. Kemudian penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Nah, tadi Kang Diondi Kusuma sudah menjelaskan trik-trik supaya menjadi seorang pengusaha sukses, diantaranya dengan menggunakan promosi digital. Memakai aplikasi meeting untuk rapat. Nah, ini misalnya ada rapat Pak RT, ada Pak RW, ya dan sebagainya, dan menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Saya kira semua Bapak Ibu yang menjadi peserta webinar hari ini sudah memiliki grup, bahkan mungkin ada ratusan grup atau puluhan grup, sehingga disitulah kita bisa saling berbagi. Dan di situ pun kita bisa saling berbagi pesan. Pesan untuk tetap mencintai Indonesia dan tetap menggunakan keutuhan kebangsaan Indonesia kita. Next. Ya, tapi di antara banyak manfaat masih ada tantangan. Di antaranya adalah arus informasi yang sangat banyak. Berseliweran antara informasi yang benar dan antara informasi yang tidak benar atau kita sering sebut dengan hoax. Jadi kita harus pandai memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang bermanfaat, tentu saja dengan literasi digital. Kemudian konten negatif, banyak ini di digital ini, aduh penawaran segala macam, ya isu sara yang tidak pas, yang tidak benar. Nah, di sini literasinya dituntut. Tentu saja literasi digital, kemampuan kita gunakan untuk memilih mana yang pas untuk diambil dan mana yang
harus kita tinggalkan. Jadi sosial media bisa membawa pesan baik, tetapi berhati-hati karena di sini pun ada pesan yang kurang bagus. Next. Ya, nah apa sih harapannya? Nah, kita berharap bahwa penggunaan literasi digital yang sehat itu mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat juga, sehingga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi muda bangsa yang mampu meningkatkan harkat martabat bangsa. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk di Kabupaten Bandung, next ini, di Kabupaten Bandung ini sekarang sudah tercipta satu komunitas literasi namanya Lek Sambedas, di mana Lek Sambedas ini akronim dari literasi, edukasi, keluarga, sekolah, anak, dan masyarakat bedas. Jadi ini adalah moto Bapak Bupati kami, yaitu bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan tentu saja sejahtera. Ya, lanjutkan. Ya, next. Nah, ini kerangka literasi digital di Indonesia. Ada proteksi, ada hak, dan ada pemberdayaan. Ya, ini tadi sudah diungkap juga oleh Kang Dimas. Ya, next. Nah, bagaimana sih perlindungan data pribadi supaya semua orang ini merasa aman dengan digital ini? Nah, perlindungan pribadi tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain. Karena banyak penyalahgunaan. Membuat database untuk data pribadi, lakukan secara manual maupun secara komputerisasi. Tidak mengekspos data pribadi karena publik, baik online maupun offline. Mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi dan memperbaharui antivirus. Nah, sekarang ini virus berseliweran ya, bukan hanya virus corona, tetapi virus di digital pun banyak. Mengapa data pribadi itu penting? Karena penyalahgunaan bisa membahayakan kita semua. Yuk lanjut. Ya. Kemudian ada, yuk next. Keamanan untuk jaringan konektivitas, ya bagaimana melakukannya? Selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. Jadi ada update Bapak Ibu ya, menggunakan password yang tidak bisa diduga oleh pihak lain. Banyak Ibu Bapak password yang menggunakan tanggal lahir. Mungkin ada orang-orang tertentu yang menghafal itu dan sudah mengetahuinya. Akhirnya terjadilah pembobolan melalui ATM. Tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Jadi kita usahakan mengunduh yang diperlukan saja dan hindari sembarang mengklik setuju atau confirm tanpa membaca terlebih dahulu, termasuk melalui WA. Perbaharui software yang dipakai dan gunakan browser yang sudah diperbaharui. Juga selalu backup data di berbagai tempat, bukan hanya satu. Kenapa hal ini penting? Karena pemahaman tentang keamanan secara daring ini pun harus kita lakukan. Ya, jadi ada online security. Next. Nah, kemudian individu juga harus punya privasi. Ya, lebih baik tidak mengaktifkan share lokasi baik PC maupun personal gadget. Ajari anak-anak mengenal batasan wilayah pribadi, hindari mengekspos data pribadi kita terutama di medsos, jaga kerahasiaan password. Jangan biarkan orang lain melacakmu. Tolak ajakan foto dengan membuka aurat offline maupun online. Dan jangan mudah percaya teman yang baru kenal melalui media sosial. Penting ya Bapak Ibu, karena ada privasi dilanggar, maka hanya haknya itu sebagai manusia juga dilanggar. Dengan menjaga privasi individu, maka juga memberikan keselamatan bagi individu tersebut. Jadi, next. Literasi digital membuat hak-hak kita atau rights setiap warga net atau pengguna internet memiliki hak mendasar dan itu bisa terjamin dengan aman. Kemudian ada kebebasan berkreasi, ada kekayaan intelektual. Aduh, mohon maaf ini salah ketik sedikit ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, para narasumber yang hebat, panitia, itu orang-orang yang intelektualnya hebat. Makanya berani mengembangkan budaya literasi digital. Next. Ya. Lanjut.
Iya, hak untuk berkumpul atau beraktivitas secara sosial ya. Banyak sekali cara kita untuk berkumpul secara medsos dengan digital. Artinya kita hari ini mengadakan webinar. Saya berada di Bandung, ini ada saudara saya yang dari Belitung ini, alhamdulillah masuk, subhanallah luar biasa. Juga ada yang dari Jakarta. Ini pun termasuk kita berkumpul di satu acara webinar sementara jarak kita saling berjauhan. Ini adalah aplikasi dari literasi digital ya. Next. Nah, ini ada pemberdayaan ya. Ternyata digital itu sangat penting. Internet membantu penggunanya untuk menghasilkan hasil karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi dirinya. Selain itu ada jenis pemberdayaan, diantaranya adalah jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Di mana ketiga jenis pemberdayaan ini bisa menjadi pemersatu kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, lanjutkan. Nah, jurnalisme warga diantaranya ada ini ya, jurnalis warga dengan moto berhenti berdiam, ayo turun tangan. Wah, ini contoh mewartakan ragam kuliner, membuat resensi buku dan lainnya. Seperti yang tadi dilakukan oleh narasumber pertama kita, Kang Kusuma. Ya, itu sudah hebat sekali. Kang Kusuma sukses juga untuk Akang. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Dari literasi digital kita bisa merambah ke kewirausahaan. Ya, misalnya ada UMKM secara online, ada marketplace secara online, dan startup juga secara digital dan secara online. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berliterasi digital. Ya, kita lanjutkan. Iya, ini ada etika berinformasi Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sudah pada pintar semua. Apa itu etika informasi? Yaitu kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi, termasuk di dalam penyebarannya secara elektronik yang mencakup di dalamnya kemampuan untuk menyaring hoaks, memilah informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi yang baik kepada halayak. Ya, itu bayangannya ada etika, ada moralitas, dan sebagainya. Dan di situ pun ada kebangsaan. Ya, kita lanjutkan. Iya, kesimpulannya, mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri, mengetahui hak-hak pengguna internet lainnya, mengetahui batasan dalam penggunaan internet, sehingga dapat menciptakan kehidupan dunia maya yang aman dan nyaman, serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas, yakni memadukan literasi dan digitalisasi. Jadi Bapak Ibu, kegiatan webinar ini mudah-mudahan terus berlanjut dan Kominfo serta Siberkreasi terus berjaya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat jumpa. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu. Karena sebetulnya pada hari ini semula saya akan ditemani oleh Bunda Literasi Kabupaten Bandung, yaitu Ibu Emma Deti Permanawati Dadang Supriyatna. Tetapi beliau mendadak ada acara kegiatan bersama Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi salam hormat saya untuk Bunda Literasi, untuk Bapak Bupati Kabupaten Bandung, dan tentu saja salam literasi untuk kita semua. Hidup Indonesia, literasi digital maju untuk keutuhan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih. Itu ada dari Paseh ya, Masya Allah. Ini ada tim Leksam, ada yang dari Guru Inspiratif Jawa Barat juga. Di sini ada ya. Ada Bapak Ibu calon kepala sekolah yang kemarin kebetulan diklat dengan saya.
salam hormat untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Dimas. wabarakatuh. Sami-sami Ibu Ais, karena ilmu-ilmu dari semua narasumber ini sebenarnya sangat-sangat berguna untuk kita semua dan semoga bisa Alhamdulillah. diaplikasikan ya dalam Insya kehidupan Allah. kita sehari-hari Iya, dengan literasi dan juga gabungan dengan digitalisasi. Sekali lagi, betul. Ibu Ais, terima kasih banyak Ya, atas materi sama-sama dan Pak. juga ilmunya. Ya, Nah, pemirsa, namanya juga 4 pilar literasi digital ya. Berarti ada 4 pilar yang harus kita dengarkan, yang harus kita betul. pahami sama-sama. Kalau kita udah tahu skillnya, udah tahu budaya dan etikanya, berarti kita juga harus tahu tentang satu pilar yang tidak kalah pentingnya ini. Yuk, kita tutup 4 pilar literasi digital ini dengan pemaparan tentang keamanan digital barengan sama Mbak Ciara Ciasman, co-founder of Finest Sangjit dan merchandiser analyst of multinational fashion retail company. Mbak Ciara, saya persilahkan. Baik, selamat pagi lagi buat teman-teman semua di Kabupaten Bandung. Terima kasih Kak Dimas kesempatannya. Menyapa juga salam hormat buat seluruh narasumber hari ini. Ada Kang Diondi, ada